dari narasumber dan presenter kita yang sudah merupakan bidangnya dari produk itu sendiri yang sudah dibawakan setiap hari Senin, yaitu Pak Frans. Dan beliau merupakan mantan staf IT, ya, mantan marketing percetakan, dan beliau juga merupakan leader yang meraih trip gratis, ya, reward dari perusahaan ke Korea, ke Bangkok, dan juga ke beberapa kota di Indonesia. Dari Thailand juga sudah mendapatkan. Nah, dari Tangerang kita akan mendengarkan seorang goal agency, yaitu leader kita yang luar biasa, Pak Frans. Selamat malam, Pak Frans. Baik, selamat malam Bu Esther dan teman-teman semua, ya, para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini saya akan coba berbagi tentang seperti apa produk kita di 3i, ya. Pak Frans? Ya, halo. Suaranya Pak Frans kecil. Oke, sebentar. Halo Pak Frans. Baik, silakan Pak Frans. Baik, Sobat 3i Networks, mohon kerjasamanya. Yang terima kasih untuk yang sudah ada di Zoom Cloud Meeting yang juga bisa mengoreksi suara Pak Frans. Silakan Pak Frans. Sambil menunggu, ya, kita terkoneksi kembali dengan suaranya Pak Frans. Ya. Oke, let's cek 1, 2, 3. Sebentar, ini ada gangguan kamera. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Frans untuk bisa terkoneksi, Bapak Ibu bisa untuk menyimak BOP ini selama awal Maret ini sampai tanggal 21 itu untuk BOP offline yang diadakan di Hermina Tower, semuanya dialihkan ke BOP online, secara online di Zoom, dengan jam dan waktu yang sama. Baik, silakan Pak Frans. Oke, baik. Tadi ada gangguan sedikit, ya, baterainya habis, jadi suaranya terganggu. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Pemahaman produk menjadi penting bagi kita. Saya akan berbagi tentang produk Karing Promix dan Gain Protection. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat seperti apa slide presentasinya. Pertama kita akan mulai dari produk Karing Promix. Dan mungkin sebelum lebih dalam teman-teman semua, pemahaman produk ini penting bagi kita para agent, para pelaku bisnis di 3i Network, karena kita ada di satu industri keuangan yang sangat penting sekali edukasi dan pemahaman tentang produk. Karena tentu kita semua diutus sebagai agent dari perusahaan CAR untuk menyampaikan seperti apa sih produk Karing Promix dan Gain Protection ini bersama dengan sistem bisnis 3i Networks-nya, ya. Oke, pertama kita lihat yang produk Karing Promix. Produk ini adalah produk unit link, di mana gabungan antara asuransi jiwa dengan investasi. Dan kita bisa lihat produk unit link ini, atau yang disebut dengan Karing Promix, ini adalah nama produknya. Produk Karing Promix ini seperti namanya adalah ada mix-nya, berarti campuran sebenarnya. Nah, tapi kita akan lihat manfaat dasarnya yaitu asuransi, dan yang kedua adalah investasi. Nah, tetapi pada asuransi dalam produk Karing Promix ini hanya ada pertanggungan jiwa saja, tidak ada asuransi kesehatan. Jadi pertama-tama kita pahami sama-sama, ini adalah produk unit link dengan nilai asuransi dan nilai investasi, tetapi tidak ada asuransi kesehatannya. Ini dulu yang pertama, ini dasarnya. Nah, setelah kita pahami ini, maka selanjutnya
Seperti biasa ya, ada 3 pilihan, ada 3 pilihan uang pertanggungan pada produk Carling Promix ini, yang mungkin kita sudah sering dengar ketika BOP ya, presentasi online begitu, yaitu 60 juta, 42 juta, 21 juta. Untuk UP-nya, ini adalah asuransi jiwanya, berlakunya sejak bulan pertama sampai akhir kontrak di usia 74 tahun ya. Nah, terus untuk preminya sendiri bisa dibayar bulanan, tahunan, ataupun sekaligus 5 tahun, di mana premi bulanannya adalah 1.700.000 dan 350.000. Nah, kemudian terkait tentang investasinya, yang teman-teman perlu ketahui adalah investasi di dalam produk Carling Promix ya. Ini sekali lagi kalau saya katakan investasi ini adalah nilai sekunder atau manfaat ekstra. Manfaat dasarnya sendiri adalah asuransi jiwa. Nah, jadi ini teman-teman kita perlu sampaikan kepada masyarakat apa sih manfaatnya dari asuransi jiwa itu sendiri ya. Nah, barulah setelah itu sebenarnya nilai investasi. Jadi kalau saya bilang sebenarnya investasi di dalam produk Carling Promix sejak bulan pertama adalah sebuah keuntungan. Ini sebenarnya kalau versi saya ya. Jadi nilai investasi atau manfaat investasi pada produk Carling Promix sejak bulan pertama adalah sebuah keuntungan. Karena manfaat dasarnya sendiri adalah asuransi jiwa. Nah, investasi di dalam produk Carling Promix ini terdiri dari 3 instrumen investasi ya, yaitu pasar uang, pendapatan tetap, dan ekuitas. Mungkin ini adalah satu istilah yang tidak umum bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu terbiasa dengan reksadana atau unit link begitu ya. Tapi ini adalah satu istilah atau penamaan teman-teman bisa hafalkan ya. Pasar uang, pendapatan tetap, dan ekuitas atau saham. Nah, adapun di dalam produk Carling Promix ini terdapat biaya-biaya. Jadi jangan katakan kalau produk asuransi di dalam 3i itu gratis gitu ya, jangan ya, tetapi ada biayanya. Sangat tidak lucu kalau misalkan kita katakan gratis tapi ternyata di dalamnya ada biayanya. Nah, nanti akan jadi keliru begitu ya. Nah, biaya-biaya ini ada 3 jenis, akuisisi, asuransi, dan administrasi. Seperti kita ketahui, biaya akuisisi ini dikenakan langsung terhadap premi ya selama 5 tahun, sedangkan biaya asuransi dan administrasinya ini adalah biaya bulanan selama polisnya hidup atau sampai dengan masa kontrak berakhir ya, yaitu sampai usia 74. Nah, ini termasuk biaya asuransi dan administrasi ini termasuk relatif kecil karena nilainya kalau asuransi ini tergantung dari usia tertanggung ya, mulai dari usia masuk sampai 74 begitu. Sedangkan biaya administrasi ini flat ya, Rp25.000 per bulan. Tetapi keduanya ini sebenarnya dihitung berdasarkan harga dari NAB-nya atau nilai aktiva bersihnya. Jadi semakin besar nilai aktiva bersihnya, sebenarnya biaya kita justru mengalami penyusutan nilai ya. Nah, untuk alokasi akuisisinya sendiri, alokasi investasi dan biaya akuisisi teman-teman mungkin sudah hafal semua. Saya paling hanya mengingatkan untuk mengoreksi arti dari tahun ke-6 ini ya. Pada Carling Promix di 3i tidak ada sebenarnya tidak ada istilah tahun ke-6 100%. Ini berlaku hanya untuk yang konvensional di mana preminya bisa dibayar lebih dari 5 tahun. Tetapi karena kita hanya 5 tahun saja, sebaiknya teman-teman abaikan. Karena di luar sana ada yang mengatakan di tahun ke-6 maka nilai investasinya menjadi 100%. Ini adalah satu pemahaman yang keliru. Jadi harus dikoreksi sama-sama ya. Jadi anggap saja ini tidak ada. Karena pada Carling Promix di 3i memang pembayaran premi hanya 5 tahun saja. Jadi yang berlaku hanya tahun pertama sampai tahun ke-5. Tidak ada tahun ke-6 diistilahkan investasi menjadi 100%. Tidak begitu ya. Itu di luar 3i. Konvensional. Oke. Nah, seperti apa konsep daripada pengelolaan dari investasinya, dana investasinya. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat sama-sama bahwa untuk yang disebut dengan konsep kumpulan dana, kita sebut nasabah atau investor atau pemegang polis ketika membayar premi, maka yang menjadi investasi adalah setelah dikurangi biaya akuisisi. Ini sama-sama perlu dipahami dulu. Nah, setelah itu maka nilainya akan dibagi dengan harga NAB menjadi unit yang kemudian setiap bulan akan mendapatkan biaya administrasi dan biaya asuransi setiap bulannya.
Nah, kemudian siapa yang akan mengelola unit ini? Yang mengelola nilainya adalah manajer investasi. Nah, kebetulan pada Sentral Asia Raya, manajer investasinya adalah perusahaan kita sendiri ya, jadi tidak dikelolakan oleh pihak ketiga seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau teman-teman satu saat ingin mengambil dananya atau menarik hasil investasinya? Maka nilai unit atau jumlah unit akan dikali dengan harga NAB, itulah harga rupiah yang akan keluar yang kemudian ditransfer ke rekening pemegang polis masing-masing. Nah, jadi sekali lagi teman-teman perlu dipahami sama-sama bahwa yang disebut investasi atau prinsip berinvestasi di dalam produk unit link itu adalah nilai yang setelah dikurangi biaya akuisisi. Itu ya, tetapi teman-teman perlu melihatnya sebagai satu nilai ekstra karena memang manfaat dasarnya adalah asuransi jiwa begitu. Nah, kemudian apa itu NAB? NAB adalah nilai aktiva bersih ya, atau alat ukur kinerja unit link terlihat pada harga satuan unit penyertaan yang menjadi indikator sebagai untung atau rugi investasi pada unit link yang dikerjakan oleh manajer investasi atau pengelola. NAB dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai masing-masing efek atau surat berharga yang dimiliki berdasarkan harga penutupan efek yang bersangkutan, kemudian dikurangi dengan kewajiban-kewajiban unit link. Kemudian diserahkan pada bank kustodian untuk dihitung NAB dan diterbitkan hasil setiap hari. Ini pasti panjang dan sulit untuk dihafalkan. Kalau mau singkat ya langsung aja, NAB adalah satuan harga per unit dalam investasi unit link. Jadi istilahnya kalau teman-teman beli emas, berapa sih 1 gramnya Pak? Gitu kan. Nah, kalau di unit link itu NAB-nya berapa? Nah, seperti itu istilahnya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh ilustrasi proposal. Dan teman-teman, pertama kita koreksi bahwa ilustrasi adalah satu bantuan atau alat bantu untuk melihat seberapa nilai investasi yang bisa berkembang satu hari nanti apabila dengan tolak ukur 6%, tolak ukur 14%, dan tolak ukur 20%. Jadi sekali lagi, kita koreksi sama-sama, ini bukanlah sebuah acuan atau kontrak yang memiliki satu nilai yang dijamin oleh perusahaan, bukan ya. Jadi ini sebenarnya membantu saja, daripada kita hitung dengan kalkulator, ribet kan, capek ya. Nah, sudah dibuatkan ilustrasi, seandainya terjadi setiap tahun 6%, seandainya terjadi setiap tahun 14%, seandainya tiap tahun terjadi 20%, seperti itu. Nah, maka dari itu sebenarnya dalam hal investasi yang perlu dipahami oleh kita semua adalah memahami produknya. Bukan, ya penting sekali kita pahami produknya seperti apa yang dimaksud dengan investasinya. Nah, dalam ilustrasi proposal kita sudah bisa lihat usia masuk tertanggung 3 tahun, dan berapa biaya asuransi tahun pertama. Nah, jadi di sini sekali lagi asuransinya jangan dibilang gratis, karena memang ada biaya asuransinya ya, yaitu tergantung dari usia masuk atau dari usia tertanggung begitu. Nah, sekarang kita mau menghitung dari mana sebenarnya bisa muncul perhitungan dalam tabel seperti ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan sekali lagi, nilai dari investasi atau NAB itu bergerak tergantung dari pasar modal di Indonesia. Jadi mengikuti pasar modal di Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa contoh perhitungannya. Jadi ini kita gunakan premi 350.000. Pertama-tama kita kalikan dulu setahun. Jadi premi setahun itu 4.200.000, lalu kita kurangi dengan biaya-biaya 1 tahun. Ada biaya akuisisi, administrasi, dan biaya asuransi. Maka akan ketemu biaya dalam 1 tahunnya adalah 2.800.000 sekian. Nah, maka sebenarnya di sini kita tinggal kurangi saja dari premi setahun dikurangi biaya, inilah yang masuk ya, yang menjadi nilai investasi kita sebelum adanya pertambahan NAB atau kenaikan nilai investasi begitu. Kita tidak menggunakan istilah bunga karena bunga itu nilainya tetap ya, sedangkan ini kita sebutnya dengan kinerja investasi, karena nilainya bisa berubah mengikuti pasar modal begitu. Nah, kalau seandainya terjadi kenaikan 6%, maka kita tinggal tambahkan saja 6% menjadi 1,4 juta. Anda bisa gunakan kalkulator lalu tambahkan 6%, atau kalau mau panjang kalikan dulu 6% lalu tambahkan lagi 2 kali kerja begitu ya. Oke, kemudian
jika NAB saat ini Rp2.800 per unit, maka kita akan mendapatkan total unitnya adalah 511 unit. Seperti itu. Dan apabila, oke, ini mungkin operator bisa bantu di waiting room-nya, di admit supaya nggak mengganggu layar monitor nih. Oke, jadi total contoh unit di atas ya, kita memiliki 511 unit tadi. Nah, kemudian teman-teman, kita sekarang akan menghitung apabila NAB ini naik nilainya dari 2.800 menjadi Rp3.360 per unit. Maka berapakah total nilai saldo yang kita punya? Ya, kalau member 3i sebenarnya udah nggak perlu menghitung seperti ini lagi karena sudah ada aplikasi 3i Mobis. Semua sudah dihitungkan, tinggal lihat saja. Istilahnya ini seperti saldo atau mutasi begitu ya. Itu ada di aplikasi. Nah, namun cara menghitungnya adalah saldo nilai unit atau jumlah unit yang kita miliki dikalikan dengan berapa harga NAB terakhir atau terkini. Maka akan ketemu harganya 1,7 juta. Dan kemudian dari sini kita bisa melihat kalau ilustrasi 2.800 ke Rp3.360 per unit ini sama dengan kenaikan 20%. Nah, ini selisihnya 560 gitu ya. Jadi itulah kenapa di ilustrasi kita masukkan ada 6%, 14%, 20%. Jadi ini permisalan sebenarnya. Sekali lagi kita perlu mengedukasi kepada masyarakat pemahaman yang benar ya tentang investasi dalam unit link. Nah, kita mesti mengetahui dari mana kalau begitu kita untung dalam berinvestasi ini, ya kita mesti pahami dulu investasinya seperti apa. Nah, kemudian kita lihat ini adalah contoh portofolio dalam aplikasi 3i Mobis. Anda bisa cek habis ini masing-masing. Dan kita akan mencoba menghitung biaya. Jadi menghitung biaya di sini kita bisa lihat pertama di sebelah kiri ada periode 31 Desember 2018 dan di sebelah kanan adalah persis 1 bulan kemudian di akhir bulan juga. Maka karena ini akhir bulan 31 kita akan menghitung biaya yang terjadi di bulan Januari. Nah, biaya terjadi biasanya di akhir bulan, maka kita bisa lihat di sini untuk biaya administrasi adalah 25.000 kita bagi dengan harga NAB terakhir. Maka kita akan dapat pengurangan 8 unit. Kemudian biaya asuransi ini dihitung dari usia dari tertanggung ya. Jadi berapa usia tertanggung di tahun ini kemudian dibagi dengan 12, inilah angkanya 4.000 sekian. Lalu kita akan menemukan dibagi dengan 3.100 dari mana, ini NAB. Nah, maka ketemu pemotongannya 1 unit. Jadi teman-teman perhatikan apabila harga NAB-nya makin besar, maka pemotongan unit menjadi semakin sedikit. Ini adalah rumus yang penting untuk kita pegang sama-sama. Total biayanya menjadi 8 plus 1 ya, berarti pengurangannya 9 unit. Inilah yang mengurangi angka unitnya dari 11.111 menjadi 11.101 ya. Oke, ini adalah contoh perhitungan biaya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi bagaimana seandainya jika ternyata sudah selesai bayar premi 5 tahun. Biasanya banyak orang berpikir setelah mulai paham, Pak, kalau begitu kalau saya sudah bayar premi selesai 5 tahun, kan saya sudah tidak bayar premi lagi. Kalau begitu lama-lama berarti saldo saya habis dong, Pak, karena kan unitnya sudah tidak lagi bertambah. Jadi teman-teman semua ini adalah satu kesimpulan yang wajar ya bagi pemula biasanya menanyakan ini begitu. Karena kan betul ya kalau sudah tidak bayar premi berarti kan unit tidak lagi bertambah. Kalau begitu lama-lama uang saya habis. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah keuntungan investasi teman-teman. Kalau kita memiliki investasi unit link sebenarnya kan kita memiliki unitnya. Kita pegang unitnya. Jadi kalaupun harga NAB-nya itu anjlok, ini sebenarnya tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena yang kita pegang harga unitnya. Tinggal nunggu aja satu saat harganya naik lagi, maka saat itulah keuntungan terjadi. Nah, tapi kita jawab pada pertanyaan ini adalah bagaimana jika jumlah unit berkurang terus. Nah, kita lihat nih. Pertama, perhatikan jumlah unit berkurang nih. Berkurangnya lumayan nih, hampir berkurang 100 ya. 80 lah ya, sekitar 80 berkurangnya. Nah, kemudian ternyata saldonya malah naik. Saldo malah naik, kenapa bisa terjadi? Jumlah unitnya berkurang, kok saldo malah naik?
ternyata yang terjadi adalah kalau kita lihat periodenya 31 Januari 2019, 30 bulan 9 ini berarti ada selisih 8 bulan begitu ya, 8 bulan kemudian. Nah, ternyata NAB-nya mengalami kenaikan seperti itu ya. Jadi kita memang harus memahami sekali lagi tentang produk investasi yang kita miliki di unit link ini ya, supaya kita tidak berasumsi, tidak beropini, tapi kita memiliki pemahaman yang benar begitu ya. Jadi kesimpulannya, saldo unit berkurang belum tentu saldo rupiahnya malah berkurang, bisa jadi malah bertambah. Ini bukan sulap, bukan sihir begitu ya. Anda bisa hitung sendiri nanti. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita perlu mengenal tentang apa yang namanya fund fact sheet. Dalam sebuah investasi yang legal, ya bukan hanya unit link tetapi juga reksadana, maka ada yang namanya laporan atau dokumen yang diterbitkan oleh manajer investasi, itu disebut dengan fund fact sheet. Nah, artinya ini sebenarnya adalah laporan kinerja investasi. Apa isinya? Kita lihat sama-sama ya. Isinya adalah informasi-informasi tentang investasi itu sendiri, seperti berapa total dana yang dikelola, kapan produk itu diluncurkan, di mana dana tersebut disimpan atau ditempatkan, ditampung begitu ya, bukan dikelola tapi ditampung, dan apa tujuan investasinya, dan bahkan kita bisa melihat kinerja investasi Carling Promix ini sejak 2014 ya. Oke. Dan teman-teman juga bisa melihat komposisinya yang tadi saya katakan, ada pasar uang, pendapatan tetap, dan ekuitas. Setiap bulan komposisi akan terus berubah karena manajer investasi akan berusaha untuk memenuhi tujuan investasinya. Dan teman-teman juga bisa perhatikan bahwa ada alokasi-alokasi di dalam produk kita ini, diantaranya ada surat utang negara, ada infrastruktur, ada obligasi. Jadi satu kebanggaan sebenarnya bagi teman-teman semua ketika ikut di dalam Carling Promix ini, berarti suka tidak suka, secara langsung tidak langsung, kita turut membangun negara kita sendiri. Jadi selama ini mungkin banyak yang mengatakan banyak modal asing begitu ya. Nah, karena itu masyarakat Indonesia sebaiknya join 3i Networks agar investasi dalam negeri dikuasai oleh uang dari rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, ini tercermin dalam Carling Promix ya. Di dalamnya ada surat utang negara, ada obligasi yang bidangnya seperti infrastruktur ya, pertambangan, properti, dan lain sebagainya. Dan begitu juga kita bisa lihat saham-saham yang dialokasikan ya. Kita investasi di saham-saham apa saja yang paling besar mayoritasnya, setiap bulan berubah ya komposisinya. Nah, ini contohnya di fund fact sheet ini kita bisa lihat ada Indofood CBP dan Indofood Sukses Makmur. Jadi saham-saham yang ada di sini adalah saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang bagus ya, memang jelas itu bukan saham gorengan, sehingga investasi kita juga sangat aman. Berapa kali tadi sangat nih ya? Banyak juga ya. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bahkan bisa lihat ya, ini bukan yang Desember 2019. Kalau teman-teman buka yang Desember 2019, teman-teman akan menemukan bahwa kinerja dari Carling Promix berhasil mengalahkan kinerja dari indeks harga saham gabungan ya. Jadi saat itu di Desember 2019 kinerja 1 tahun IHSG hanya 1,7%, tetapi Carling Promix bisa tembus 7,4%. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan sekali lagi Anda bisa lihat bahwa yang namanya investasi itu naik turun, tidak pernah tetap. Jadi kita jaga sama-sama promosi yang benar di luaran sana ya. Jangan seolah-olah membangun framing atau kalimat promosi yang seakan-akan itu angka pasti. Tahun ke-1, tahun ke-5, tahun ke-10, angka sekian. Bagi orang awam di luaran sana, mereka tidak mengerti, akan salah paham. Berikan edukasi yang tepat ya. Dan contohnya seperti ini, sekalipun nilai investasi itu mengalami naik turun seperti grafik ini ya, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat dia bisa minus juga gitu loh. Nah, tetapi bukti nyatanya sejak peluncuran itu berarti kurang lebih dalam waktu 13 tahun itu sudah 220%, atau setiap bulannya, setiap tahunnya rata-rata di atas 14%, di atas 17% seperti itu ya. Teman-teman nanti bisa bagi 220 dibagi 13, itu kalau nggak salah di atas 15% begitu. Jadi kinerjanya cukup baik ya, cukup bagus ya. Oke, nah kesimpulan dari produk Carling Promix ini adalah ada 3. Apabila terjadi resiko meninggal dunia sebelum usia 74 tahun, maka mendapatkan 100% dari uang pertanggungan.
Yang tadi ada 3, 21, 42, dan 60 juta rupiah. Dan dapat juga nilai investasi yang sudah terbentuk. Ya. Nah, kedua adalah apabila selesai kontrak. Ini artinya sudah mencapai usia 74 tahun. Kalau yang dalam kondisi yang pertama yang mendapatkan adalah ahli waris, dalam kondisi kedua yang mendapatkan adalah pemegang polis. Dan dalam kondisi yang ketiga, yaitu tutup polis, artinya belum selesai usia 75 tahun, ingin menutup polisnya, maka semua investasi yang sudah terbentuk akan menjadi milik dari pemegang polis, begitu. Dan kapan saya bisa melakukan penarikan tunai sebagian? Bisa kapan saja. Apakah di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, atau terserah kapan ya. Nah, itulah produk kita Kalink Promix sangat menarik karena memiliki nilai investasi yang cukup baik. Tidak harus meninggal dulu baru bisa ada manfaat ya. Ini satu kelebihan, tetapi bisa dipakai juga untuk rencana keuangan 5 tahun dari sekarang mau digunakan untuk apa misalkan ya, itu juga bisa. Nah, sekarang kita akan coba bahas cepat seperti apa produk Gain Protection. Produk Gain Protection ini sebenarnya membantu melengkapi produk Kalink Promix. Ada yang mengatakan Kalink Promix UP-nya kecil, cuma 21 sampai 60 juta, ya. Karena memang kita mau balancing, seimbangkan dengan investasinya. Tapi kalau dirasa kurang, Anda juga bisa tambah lagi SPAJ atau tambah polis satu lagi dengan Gain Protection. Di mana produk Gain Protection ini tidak ada nilai investasinya, memiliki nilai premi yang sama dengan bayar tahunan, bulanan, atau sekaligus 5 tahun ya. Nah, tetapi memiliki fitur yang berbeda, karakteristik berbeda. Ya, kita bisa lihat di sini uang pertanggungannya bervariasi, nilainya semakin besar apabila usia tertanggungnya masuknya makin muda. Semakin muda usia masuknya semakin besar. Oke, ya. Semakin besar, semakin muda usia masuknya, semakin besar nilai pertanggungannya, dan semakin besar preminya, maka semakin besar juga uang pertanggungannya. Nah, kita akan berikan contoh di sini ya. Oke. Contohnya seperti ini. Misalkan usia 17 tahun ya, jadi disarankan bagi teman-teman yang masih berusia muda, alokasikanlah dana Anda untuk memiliki produk Kalink Promix dan Gain Protection. Sekali lagi, lampu kuning buat teman-teman yang masih muda, berusia 17 sampai 24 tahun atau masih di bawah 30 tahun, alokasikan dana Anda lebih besar untuk investasi atau masuk ke dalam produk Gain Protection ini. Kenapa? Karena nilai UP-nya sangat besar. Kita akan lihat contohnya. Jadi misalkan usia masuk 17 tahun, mengambil premi 700.000, Anda bisa lihat tabel, 700.000, usia masuk 17 tahun. Dikunci nilai UP-nya 8 juta rupiah per bulan. Nah, misalkan ilustrasi terjadi resiko meninggal dunia di usia 20 tahun. Maka apakah yang terjadi? Pertama, di sini kita bisa lihat bahwa pertama-tama akan ada pengembalian premi sebesar 100%. Jadi kelebihan dari produk Gain Protection ini adalah premi akan dikembalikan 100% tanpa potongan apabila terjadi resiko meninggal dunia atau tetap hidup sampai kontrak polis berakhir. Nah, yang kedua adalah uang pertanggungan atau santunan sebesar 8 juta rupiah per bulan yang dicairkan mulai saat terjadinya resiko ya di usia 20 tahun ini sampai usia 55. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri, ada 35 tahun ya periode terentang di sini dari meninggal dunia sampai kontrak akhir polis 55 tahun. Itu kalau di total nilainya bisa 8 juta dikali 35 bisa 3,4 miliar rupiah. Ini satu angka yang gede banget ya. Jadi teman-teman semua, bagi Anda yang masih muda, Anda sebaiknya ambil 2 polis, Kalink Promix dan Gain Protection. Dan jangan tanggung-tanggung, langsung sikat ambil premi 700.000. Kecil sekali, hanya bayar 5 tahun, Anda bisa mendapatkan satu potensi aset yang besar untuk ahli waris Anda tentunya ya. Ya, artinya sekali lagi asuransi jiwa itu bukan berarti kita ngarepin orang meninggal dunia, tetapi kita memikirkan yang masih hidup. Ya, tentunya siapa yang kita pikirkan? Ya, keluarga kita masing-masing ya, bukan keluarga tetangga tentunya. Keluarga kita masing-masing ya, anak, istri, pasangan, orang tua, atau mungkin cucu ya. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana jika kita ingin berhenti di tengah jalan? Bisa juga ya. Jadi, Gain Protection ini masih memberikan satu nilai tunai apabila kita berhenti di tengah jalan atau kita mau tutup polis istilahnya. Tidak ada penarikan dana sebagian, tetapi di sini sifatnya adalah tutup polis.
mulai dari akhir tahun kedua sampai akhir tahun ke-10 ya, atau begini, maksimum pengembalian dana adalah 85% dari premi apabila sudah 10 tahun atau lebih. Dan minimum pengembalian dana adalah 10% apabila sudah memasuki akhir tahun ke-2. Ya, sekali lagi nilai UP-nya sangat besar di sini. Jadi pada produk keuangan tentu saja kita harus mengerti dan memahami dulu tujuan jangka panjangnya. Anda harus memiliki tujuan atau rencana keuangan, baik produk Karing Promix ataupun produk Gen Protection, supaya ketika sudah masuk, Anda tidak merasakan setiap bulan bayar premi sebagai beban, tetapi sebagai keuntungan atau manfaat ya. Oke, nah kemudian sama seperti Karing Promix, Anda juga akan menerima virtual account ya. Jadi kalau Anda memiliki 2 polis, Anda akan punya 2 virtual account yang sekarang bisa dibayarkan di 7 bank kalau nggak salah ya, BCA, BRI, Mandiri, Mandiri Syariah, Danamon, CMB Niaga, dan Maybank, seperti itu ya. Dan Anda juga bisa melakukan pembayaran Indomart, Alfamart, sama ada satu lagi ada link aja, Anda bisa lakukan pembayaran lewat link aja ya. Sekali lagi tidak menerima tunai, dengan ini sebenarnya mempermudah siapapun untuk melakukan pembayaran premi. Termasuk rekan-rekan yang dari luar negeri, bagaimana caranya? Ya internet banking saja, mobile banking saja, selesai ya. Oke, terakhir teman-teman, ini adalah hal penting yang kita perlu jaga sama-sama agar tidak ada misinformasi, kesalahpahaman ya tentang pemahaman tentang 3i Network di luar sana. Pertama, jangan membuat brosur sendiri, kita ikuti brosur yang resmi dari perusahaan agar tidak ada perbedaan kata, perbedaan persepsi yang diterima oleh masyarakat luar. Yang kedua, aplikasi dan website juga berlaku sama, kita gunakan yang sudah diberikan oleh kantor pusat. Jangan ada yang bikin-bikin demi kepentingan kita bersama. Bagi yang sudah terlanjur bikin, sebaiknya dihilangkan saja aplikasinya. Yang ketiga adalah penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil, karena memang bukan bagi hasil, seperti tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat, jangan kita menjelaskan nilai investasi dalam produk unit link sebagai seolah-olah nilainya pasti. Sekali lagi, framing seperti itu sangat tidak dibenarkan dan cenderung menyesatkan. Hindari penggunaan seperti itu, dan teman-teman bisa ikuti training-training produk di setiap kota yang disediakan oleh leader aktif Anda masing-masing. Dan tidak boleh ada sistem di dalam sistem, karena akan menciptakan kebingungan. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan produk. Malam hari ini saya kembalikan ke Bu Esther Paulus. Silakan Bu Esther. Baik,